Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan ya, kita akan bikin analisa koin lagi teman-teman, sesuai yang sudah Anda request. Tapi kali ini dan dimulai dari video ini teman-teman, kita akan bikin agak lengkap karena saat ini saya sudah bikin tabel Excel dan ini untuk scoringnya. Dan nanti di bagian terakhir video itu bakal ada tampilan tabel scoringnya teman-teman yang saya kasih lihat. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-hold koin atau pengen investasi jangka panjang dari koinnya, mungkin Anda perlu lihat nanti bagian akhir video untuk tahu scoring yang dari saya seperti apa untuk koin yang teman-teman request ini. Jadi sebelum Anda beli untuk jangka panjang atau Anda pengen holding koinnya, ya, better Anda tahu dulu berapa scoring yang kita berikan pada koin yang sudah Anda request, teman-teman. Tapi sebelum nanti kita bawa teman-teman masuk ke bagian analisa teknikal, saya mau sampaikan teman-teman bahwasanya kita bakal melakukan live streaming, teman-teman. Dan kebetulan malam ini, ya, tanggal 19 Mei 2025, kita bakal bikin live streaming untuk analisa teknikal secara live. Dan nanti teman-teman bisa langsung request koin apa yang pengen dibantu untuk analisa, baik untuk long term maupun untuk short term atau untuk tradingnya. Ya, jadi teman-teman tinggal request aja di bagian komentar. Saya akan baca nanti dan saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa secara live langsung di koin yang teman-teman mau. Ya, jadi jangan lupa ikutin live streaming kita di YouTube channel ini juga teman-teman. Nanti jam 8 malam tanggal 19 Mei 2025. Kita bakal ngadain rutin nanti teman-teman ya. Kebetulan kayaknya kita bakal bikin dari hari Senin, Rabu sampai dengan Jumat teman-teman. Jadi ya kita bakal bikin rutin dan buat teman-teman pengen dapetin jadwalnya tinggal ikutin di dalam grup Telegram kita karena kita akan posting di dalam situ. Ya, jadi feel free buat teman-teman untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Oke, kita nggak usah lama-lama, sekarang kita masuk ke request Anda teman-teman. Jadi ini adalah salah satu request dari komen yang ada di video saya sebelumnya dan kali ini kita akan melakukan analisa market pada koin Worldcoin teman-teman ya, atau WLD ya secara itunya apa kodenya. Nah, Worldcoin ini dulu udah pernah kita analisa dan kayaknya udah lama banget teman-teman kita nggak melakukan analisa pada Worldcoin. Jadi saya belum tahu terbarunya Worldcoin seperti apa dan saya juga belum tahu update market cap, kemudian volumenya dan supply-nya udah sampai mana teman-teman. Jadi kita semua akan cari tahu bersama-sama di dalam video analisa kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu saya buat teman-teman untuk menonton video yang satu ini dulu. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya.
Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah tampilan dari WorldCoin dengan time frame 1 day dan juga Binance sebagai acuan harga dari pergerakan WorldCoin ini teman-teman. Dan di sini juga saya sudah siapin tabel Excel untuk scoringnya, tapi mungkin tidak akan bisa tampil di layar buat Anda lihat teman-teman, karena ini yang saya record ini adalah screen di browsernya. Ya, kalau di halaman lain dia tidak bisa ke-record, tapi nanti saya akan tampilkan di bagian terakhir buat teman-teman lihat ya. Oke, sebelum saya bawa teman-teman masuk ke bagian analisa teknikal, kita masuk ke fundamental dulu koin ini, karena kalau Anda pengen nge-hold, invest, kan Anda perlu analisa lebih dalam tentang koin ini. Jadi saya akan bawa teman-teman untuk melakukan analisa fundamental, terutama dari market cap dan sebagainya dari koin ini dulu teman-teman ya. Sekarang kita akan ke coin market cap dan saya sudah buka. Jadi ini adalah WorldCoin teman-teman ya. Dan peringkatnya ada di 53. Ya, oke, sekarang di Excel-nya saya tulis dulu ya. Jadi nama asetnya adalah WorldCoin. WorldCoin ya. Peringkatnya ke 53. Ya, ini dari sisi peringkat dia nomor 53. Oke, sebentar. Ya. Di layar Anda mungkin tidak tampil teman-teman, tapi nanti bagian terakhir saya akan kasih lihat ya. Oke, untuk harganya sekarang dia berada di harga 1,11 dolar ya, dan itu turun 0,16% dibanding hari kemarin. Nah, untuk market cap-nya ini berada di 1,66 billion dolar teman-teman ya. Jadi dari sisi market cap-nya ini melebihi dari standar yang kita tetapin, yaitu sebesar 1 billion ya, dan ini ada di 1,6 billion. So, untuk market cap sendiri, mungkin saya bisa kasih scoring ya, paling tinggi 100 teman-teman. Jadi, ini mungkin sudah bisa kasih nilai sekitar 70 dari 100 ya. Jadi, di scoringnya saya akan isi untuk market cap-nya itu di 70 ya. Oke, sekarang kita akan ke yang kedua. Kita akan lihat dari volumenya ya, teman-teman bisa lihat volume di sini 24 jam ini di sekitar 228,3 million dolar. Ya, dan standar kita itu ada di sekitar 100 million dolar. Dan ini bertambah 82,99% dibanding hari kemarin, teman-teman, ya, atau 24 jam yang lalu, ya. Jadi, peningkatan volumenya itu cukup lumayan banget ternyata dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, kalaupun dia tidak meningkat sebanyak 80-an%, itu masih di atas 100 million dolar, artinya masih sangat oke sekali. Nah, untuk scoring bagian volume 24 jamnya ini lumayan teman-teman ya. Saya juga mungkin akan kasih scoringnya, tapi karena terlalu dekat ya mungkin kita kasih 60 aja dulu ya. Karena nilainya terlalu dekat teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang volume dari market cap-nya teman-teman ya. Ini penting ya, dan kemarin-kemarin saya tidak banyak melihat yang ini atau tidak banyak membahas ini, tapi kali ini kita akan masukin volume dari market cap itu kira-kira berapa persen. Artinya dari total market cap-nya, volume hariannya itu berapa persen sih putarannya. Nah, kalau dari sini angkanya adalah 13,5% ya. Dan untuk scoringnya, saya akan ngikutin ini teman-teman ya. Jadi kalau 13,5% berarti sekitar 13,5 poin dari 100 poin ya. Jadi untuk volume per market cap-nya selama 24 jam itu sekitar 13,5. Jadi saya akan isi 13,5 poin ya dari 100 poin untuk di volume dari market cap-nya ya. Lalu kita lihat dari sisi supply ya. Nah, supply ini penting juga teman-teman, karena ini di sini kita bisa tahu koin ini kira-kira bakal dibikin lagi kah atau tidak dibikin, terus yang sudah beredar bagaimana ya. Dari total supply ini sudah ada 10 billion WorldCoin atau 10 billion teman-teman. Tapi maksimal supply-nya masih belum ada ya. Nah, kalau maksimal supply belum ada kemungkinan developer itu masih bisa membuat koinnya. Jadi kalau dibutuhkan suatu hari bisa dicetak lagi ya. Ibarat kayak uang kertas itu bisa dicetak lagi teman-teman ya. Jadi dari maksimal supply dia tidak ada, belum unlimited lah bahasanya ya. Terus kemudian dari total supply ini sekitar 10 billion WorldCoin, dan kalau kita lihat dari circulating supply-nya atau yang sudah beredarnya itu sekitar 1,49 billion coin ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi supply, circulating ini masih hanya sekitar 14,9% ya yang sudah beredar di masyarakat ya.
Dan masih ada banyak banget ternyata yang mungkin masih dipegang atau masih unlock atau untrack teman-teman koinnya ya. Jadi kalau untuk supply sendiri mungkin dari saya tidak akan terlalu tinggi ya. Tapi kita bawa teman-teman untuk lihat dulu dari sisi, kebetulan di sini ada data token unlock-nya. Kita lihat dulu di sisi token unlock teman-teman ya. Nah, di sini unlock-nya itu ada sekitar 32,15%. Jadi dari totalnya yang baru unlock itu baru 32,15%. Sedangkan yang di lock atau yang belum dikeluarkan itu masih sekitar 67,85%. Lalu dari 32,15 ini dipegang oleh community itu sekitar 75%-nya, terus TFH reverse, terus investor, dan core team-nya, development-nya itu masing-masing juga pegang ya, sesuai dengan alokasi persentase yang ada di sini. Teman-teman bisa cek semuanya di sini ya. Nah, intinya sih kalau untuk Worldcoin sendiri, ini koinnya masih ada unlock ya. Terus kemudian untuk core team dan sebagainya juga masih mendapatkan pembagian. Maksimal supply-nya belum ada ya, belum kelihatan berapa totalnya ya. Jadi di sini kalau tandanya 2 garis begini berarti dia memang belum ada data, belum submit kayak gitu ya. Dan kita bisa anggap itu sebagai masih unlimited karena anytime kalau misalnya mereka mau bikin ternyata masih bisa dibikin teman-teman, dan itu akan membuat harga menjadi turun seandainya mereka menambah jumlah total supply lagi karena maksimalnya belum ada ya. So untuk supply-nya sendiri ini mungkin scoringnya saya tidak bisa memberikan gede untuk Worldcoin karena dari sisi circulating itu juga masih kecil banget. Lock-nya itu masih besar banget, masih 67,85%. Jadi untuk supply, kita mungkin hanya akan memberikan ya 20 poin dari 100 poin untuk Worldcoin ya, dari sisi supply ya. Kita isi dulu untuk supply-nya sekitar 20 poin. Oke. Nah, di dalam poin scoring saya itu ada 5 poin teman-teman ya. Pertama market cap, volume, kemudian volume per market cap, lalu kemudian dari sisi supply, dan terakhir adalah dari sisi analisa teknikal untuk long term-nya. Dan di sini menggunakan time frame daily. Jadi nanti kita ke bagian itu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan bawa teman-teman untuk melihat dari CoinGecko ya. Di CoinGecko kita mau tahu ini masuk kategori coin apa sih sebenarnya dan berada di chain apa ya. Oke, pertama chain-nya itu ada di Ethereum ecosystem, lalu ada 2 lagi di Optimism ecosystem, dan ketiga adalah World Chain ecosystem atau dari Worldcoin sendiri ya. Jadi ini adalah ekosistem dari koinnya. Dan untuk Worldcoin dia termasuk pertama ada 7 ya kategorinya ya. Yang pertama smart contract platform, lalu kemudian decentralized identifier atau DID, coin-based venture portfolio, multi-coin capital portfolio, Andreessen Horowitz teman-teman, ini saya nggak tahu apa ya, oke. Blockchain Capital Portfolio, lalu Optimism Blockchain Ecosystem made in USA, jadi ini memang dibikin dari USA. Jadi secara overall ini ya termasuk altcoin lah teman-teman ya. Kalau misalkan dia meme coin, dia pasti kasih tahu kalau ini meme coin. Nah, di luar meme coin berarti dia adalah altcoin. Nggak mungkin Bitcoin kan, karena Bitcoin cuma satu ya. Jadi ini termasuk altcoin teman-teman. Dan tokenomicsnya teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini alokasi yang tadi kita lihat juga di websitenya CoinMarketCap ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau invest dalam Worldcoin ini, coba dilihat dulu alokasinya, dilihat dulu dari token unlock dan sebagainya ya. Dan untuk penjelasan tentang Worldcoin ini teman-teman bisa baca di bagian about-nya. Ini panjang banget tentang Worldcoin ya. Jadi silakan Anda baca dan pelajari lebih dalam ya. Dari CoinMarketCap kalau secara analisa sih mungkin cuma seperti ini teman-teman ya. Sebentar kita lihat dari marketnya. Dari market ini sebenarnya cukup lumayan karena confidence-nya cukup high kalau di Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, dan beberapa exchanger lain ya. Bahkan liquidity score-nya juga lumayan, ya masih di atas 50% lah ya. Ini kan 625 dari 1000. Ya artinya masih sangat oke banget ya. Jadi overall, kalau kita lihat dari analisa yang bagian market cap, volume, supply, dan juga apalagi ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ini masih belum begitu bagus. Coba kita lihat nanti dari sisi analisa teknikal ya. Scoring saya sementara di luar dari analisa teknikal untuk long term-nya itu sekitar 33 dari total 100 ya. Jadi dari 4 poin scoring kita totalin nilainya 33 dari 100 teman-teman ya. Jadi masih kurang oke secara penilaian skornya teman-teman ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian analisa teknikal dan
Ini saya menggunakan time frame daily dulu, karena kalau teman-teman mau invest atau mau hold suatu koin, kan kita perlu menilai dari jangka panjangnya dulu, ya. Kalau jangka pendeknya jangan dilihat dulu, itu buat trading, teman-teman, ya. Oke, kita lihat dari jangka panjang untuk Worldcoin, teman-teman. Ini saya tarik dulu. Oke, Worldcoin ini sempat, ini turunnya lumayan, teman-teman, ya. Ini dari paling tingginya ini turun, coba kita cek, ini sekarang turun sampai ke sekarang itu ada berapa persen? Minus sampai 90%, teman-teman, ya. Jadi kategori altcoin, tapi secara time frame daily, dia ini minus sampai 90%. Nah, kenapa altcoin bisa seperti ini, ya? Ya, ini memang sih di awal tahun memang terjadi politik lah, teman-teman, politik ekonomi ya dari Amerika, di mana tarif Trump itu dikenakan ke banyak negara, dan itu memicu penjualan besar-besaran. Tapi kalau altcoin-nya memang bagus dan punya atensi yang bagus, harusnya sih nggak sampai minus sampai 90%. Tapi ini minusnya sampai 90%. Artinya secara atensi, koin ini kurang, teman-teman, ya. Nah, kita lihat ini, kita hapus ya. Sekarang kita fokus pada bagian terakhir ini aja, ya. Jadi secara pergerakan, sebenarnya ini sudah bagus, ini sudah berhasil break, dan ini sudah membuat tren naik di sekitaran sini, ya. Ini kan sebelumnya kan tren turun di sekitar sini, teman-teman, ya. Lalu kemudian ini ada tren naik, dan tren naiknya cukup oke, ya. Dibilang kuat banget, masih belum kuat, karena ini masih secara overall sih, kalau teman-teman lihat ya, ini masih secuprit ya kenaikannya, belum terlalu gimana-gimana. Nah, secara jangka panjang, ini masih secuprit, ya. Kalau kenaikannya sudah seperti ini masih lebih tolerir, artinya masih ada kenaikan yang signifikan yang terjadi, ya. Oke, kita lihat dari time frame daily-nya. Ya, jangka pendek untuk time frame daily ya seperti ini pergerakannya, kurang lebih, ya. Jadi ada pergerakan naik, dan di sini sudah break structure ya, teman-teman, ya. Ini tadinya dia ada di sini, dan dia nge-break di daerah sini. Jadi ada break structure terjadi di sini, lalu dia ngebentuk tren naik di sini, ya. Higher high di sini, higher low di sini, higher high di sini. Kemungkinan besar ini higher low, ya, dan kita berharap nanti higher high yang paling tinggi terjadi lebih tinggi lagi di 1,6 dolar, ya. Oke, jadi kalau dari analisa time frame daily untuk Worldcoin ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat ini Worldcoin ini sudah berada di harga yang cukup diskonnya besar sekali, ya. Tapi kalau misalkan atensinya tidak dapat banyak, maka sulit untuk koin ini untuk bisa kembali ke harga tertingginya di sekitar 11 dolar, teman-teman. Kalau sekarang kan 1 dolar, berarti untuk naik sampai 1000% lebih, 1100% lagi, itu agak berat kalau seandainya tidak ada atensi yang luar biasa dari koin ini terjadi, teman-teman, ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan dari, ini saya ada menggunakan EMA21, ini sih berada di atas dari EMA, ya. Jadi untuk koin ini naik, kurang lebih ya, kalau sampai 11, sekian dolar itu mungkin berat ya. Tapi kalau dia naik kurang lebih sampai di sini, batas yang tertinggi di sini, ini kan area, oke, ini ada area supply di sini ya, area supply yang jadi dorongan ke bawah sebelumnya, itu sekitaran sini. Nah, kalau sampai di sini masih memungkinkan, ya artinya di sekitar 4,1 dolar atau 3,9 dolar. Nah, sekitaran itulah. Kalau naik ke situ sih masih memungkinkan. Artinya kalau Anda misalkan mau investnya, Anda belum punya Worldcoin, Anda mau invest Worldcoin dari sekarang menuju ke supply zone-nya yang paling atas ini masih memungkinkan. Dan kalau dia naik misalkan dari harga sekarang dan dia naik sampai sini aja ya, itu bisa dapat kurang lebih 249% untuk Worldcoin ya. Nah, jadi untuk analisa saya bagian time frame daily untuk long term dari koin ini. Jadi kalau Anda mau invest, mau hold, ya, untuk sampai ke harga 3 dolar, 4 dolar itu sangat memungkinkan. Tapi kalau kita bicara sampai time frame besarnya, harga yang paling tingginya sekitar 11 dolar, nah itu jadi pertanyaan besar, teman-teman. Ya, itu kita masih belum tahu, kecuali koinnya dapat atensi luar biasa atau alt season-nya itu benar-benar kedobrak luar biasa, sehingga mereka bisa naik sangat tinggi. Tapi kalau benar naik, maka harga yang paling akan disentuh yang pertama itu adalah di harga 3,9 sampai 4,1 dolar dulu. Ya, jadi scoring saya untuk time frame daily, analisa long term-nya, sampai dengan 3,9 atau 4,1 dolar, itu lumayan
kuat teman-teman ya. Dan kalau saya kasih scoring sih masih oke banget ya, mungkin di sekitar 75 dari 100 ya. Dengan catatan dia hanya naik sampai dengan 3,9 atau sampai dengan 4,1 dolar saja ya. Tapi kalau ngejar ke 11 sih masih berat banget ya. Jadi scoring saya untuk di analisa teknikal time frame daily untuk long term ini ya, dan kita nggak tahu akan dicapai dalam berapa bulan ya, tapi kalau misalkan sampai ke 3,9 atau 4,1 sih chance-nya masih besar banget ya. Jadi scoring saya untuk analisa teknikal buat Anda yang pengen untuk nge-hold coin ini ya, untuk invest dan mungkin TP di 3,9 atau 4,1-an di sekitaran situ, itu sekitar 75% dari 100 ya. Oke. Kita coba lihat total skor sekarang berapa ya, dari 5 poin scoring yang sudah saya bikin tadi ya teman-teman ya. Dan total skor saat ini ada di sekitar 48 dari 100 ya. Harusnya dari 500 ya. Dari 500 kan masing-masing kan 100 teman-teman ya. Nanti saya tampilkan di layar, Anda lihat sendiri ya. Jadi kurang lebih sekitar 48 dari 100 teman-teman, karena saya bagi 5 ya. Jadi untuk poinnya ini oke apa tidak, sebenarnya dari total scoring yang secara subjektif dari saya ini teman-teman, koin ini sih dibilang jelek sebenarnya enggak, cuman memang dari sisi supply ya kurang oke aja gitu ya. Dari sisi supply itu yang menurut saya menjadi poin minus dari koin ini sebenarnya ya. Kalau yang dari market cap dan sebagainya sih saya rasa sih oke banget ya, karena di atas dari standar yang kita tetapin. Lalu dari analisa time frame daily juga ini possible banget untuk naik sampai 3,9 atau 4,1 dolar ya. Nah, cuma sayangnya di bagian supply aja ya. Jadi itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan analisa pada time frame daily, dan ini sekaligus akan menjadi time frame untuk memberikan teman-teman signal trading di time frame 1 jam ya. Oke, sekarang kita ke time frame 1 jam, ini saya hapus dulu ya. Kita masuk ke 1 jam dan ini akan jadi signal buat teman-teman ya. Oke, kita lihat dari time frame 1 jam teman-teman ya. Nah, di time frame daily tadi ya sudah membentuk tren naik di bagian sekitar berapa hari lah ya, atau seminggu 2 minggu ini mungkin kurang lebih ya. Ada pergerakan naik di sini, lalu kemudian kita lihat di terakhir ini aja ya. Di terakhir ini sebenarnya ada tren turun terjadi di sini teman-teman. Ya, kelihatan banget lah nih. Ya, Anda kalau lihat chart juga pasti langsung ketahuin tren turun terjadi ya. Nah, cuma di sini berhasil nge-break nih teman-teman. Ya, berhasil nge-break. Lalu dia ada perlawanan ya. Tadi ini kalau nggak salah tadi subuh. Ya, tadi subuh saya sempat lihat ada gejolak yang terjadi antara buyer dengan seller di sini ya. Kayaknya nggak cuma Worldcoin, tapi beberapa koin, mayoritas koin sih seperti ini kalau saya lihat pergerakannya ya. Jadi ada perlawanan di area sini, ini bisa jadi area yang cukup oke karena ini area demand ya, area perlawanan sebelumnya, demand zone-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini pergerakan dia itu ini sangat volatil banget ya. Sebelumnya di sini dia kan sideways ya. Nah, secara garis besar di sini sebelumnya dia sideways, lalu tiba-tiba membuat pergerakan yang langsung naik, turun, ya, naik lagi ke area yang sama, turun lagi di situ, teman-teman, ya. Nah, berikutnya bakal kemana sih Worldcoin ini? Kita lihat dari kita lihat dari market structure-nya dulu ya. Kalau kita lihat dari market structure, ini kan sebelumnya trennya tren turun ya, ngebentuknya di sini tren turun, ya. Ini bagian atasnya. Ya, terus kemudian kita bisa ambil yang ini, ya lower high di sini, terus kemudian lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi, ya. Nah, di sini nge-break nih teman-teman ya, di sini. Ya, jadi dia nge-break di area sini, ya, sehingga secara market structure ini sebenarnya sudah berubah, ya, sudah berubah, ya. Dan kita berharap dari sini sebenarnya dia naik, dan ini karena dia tidak berhasil turun, jadi belum ngebentuk yang namanya lower low lagi, ya. Ini berhasil lebih tinggi apa tidak, coba kita cek ya. Secara pergerakan sih sama di situ ya teman-teman. Jadi ini jatuhnya equal ya. Yang bawah juga kurang lebih equal. Jadi kalau kita bicara pergerakannya, ini adalah pergerakan sideways yang range-nya cukup besar ya. Pergerakan sideways yang range-nya cukup besar. Jadi pergerakan range-nya itu ada di kurang lebih sekitaran sini sampai ke bawah sini. Nah, ini adalah pergerakan sideways yang range-nya cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kan sudah break area sini, lalu terjadi pergerakan sideways di area yang saat ini, ya.
Nah, kalau kita ngikutin rule dari market structure, pergerakan sideways itu sebenarnya adalah pergerakan yang kita nggak boleh trading. Ya, sebenarnya ada pergerakan yang kita sama sekali tidak boleh trading, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman lihat, ini pergerakan besarnya ini kan pergerakan tren naik. Pergerakan besar time frame daily-nya tren naik, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mau melawan arus dan kita mau masuk trade di dalam Worldcoin ini dengan time frame yang 1 jam ini, kemungkinan kita akan mengalami penurunan lagi, ya. Nggak tahu sampai di angka berapa, yang pasti sih batas bawahnya ada di sekitar sini, ya, di sekitar 0,8 sekian, itu batas bawah kalaupun turun. Tapi kalau dia nggak turun, maka ini potensi naik melebihi dari higher high sebelumnya yang di time frame day, yaitu di 1,3 dolar. Jadi sekarang harga 1,1 masih bisa tembus ke 1,3 dolar kalau misalkan trend up-nya masih terjadi, teman-teman. Ya, jadi kalau kita nggak mau kecolongan, kita mau masuk, nah kita tahu ini adalah posisi long yang harus kita masuk. Ya, tapi kita harus ingat kalau trendnya turun, berarti ini area bawahnya, ya. Jadi kita harus, kalau teman-teman trade di future market, harus ada stop loss di suatu area, ya. Oke, kalau misalkan kita mau ambil satu posisi trade, tapi masih agak high risk sedikit, ya, maka saran saya ini adalah posisi trade long, teman-teman, untuk di Worldcoin, karena kita mengacu pada time frame besarnya juga trend naik, time frame 1 jamnya masih sideways di sini, ya. Tapi possibility paling besar menurut saya itu bakal ada di posisi long, ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau, ya, misalkan mau trade, maka posisi long menurut saya ini paling oke, ya. Untuk Worldcoin, kita ketik di sini, ya, posisinya long, teman-teman. Nah, untuk entry-nya bagaimana? Nah, kita lihat di dalam Fibonacci, teman-teman, ya. Kita ambil yang paling bawah, saya bisa ambil di area sini, paling atasnya di sini. Oke. Nah, kalau kita berdasarkan dari Fibonacci, ini sebenarnya sudah area yang masuk untuk kita buy, teman-teman. Ya, sudah masuk buy area. Jadi, kita boleh buy di area-area sekitar sini, ya. Nah, untuk Worldcoin sendiri, sebentar, tarik, salah ya. Nah, untuk Worldcoin sendiri, teman-teman, ini posisi entry-nya, ya. Untuk entry-nya itu bisa ada 2 area. Entry pertama itu bisa kurang lebih di range 1,137 sampai dengan 1,105. Nah, sekarang ada di 02, ya. Masih oke lah untuk area entry pertama, ya. Area entry 2. Nah, kalau harga sekarang menurut saya justru masuk ke area entry 2, ya. Di mana harga koinnya itu kategori murah, ya, yang bisa kita beli, teman-teman. Karena di bawah dari 0,5 di Fibonacci, berarti di bawah 50%, ya. Jadi kategori yang murah. Itu berada di level 1,105 sampai ke bawahnya lagi itu berada di 1,073. Nah, ini adalah area untuk teman-teman kalau misalkan mau entry. Dan di per video ini dibuat jam 3 sore, ini berada di entry 2. Artinya harganya cukup menggiurkan untuk teman-teman masuk dan buy di situ, ya. Kalau teman-teman buy di spot market, saya rasa teman-teman tinggal beli aja. Kalaupun turun nanti level ke bagian batas bawah tadi yang saya sebutin 0,8 sekian, teman-teman masih bisa DCA di situ. Tapi untuk yang Anda di future market, ya Anda harus stop loss, ya. Oke, sekarang kita lihat stop loss, ya. Stop loss itu kira-kira bakal di mana, terus TP1 dan TP2 itu bakal di mana? Kita lihat dulu ya, teman-teman, ya. Seandainya kita masuk di sekitar sekarang, harga sekarang, dan ini posisinya posisi untuk trade naik, ya, berarti saya pakai long position, dan saya masuk di sekitar 1,105, ya. Nah, stop loss-nya mungkin saya akan taruh lebih bawah sedikit, ya, di sekitaran, paling enak sih sebenarnya di sini, teman-teman. Paling enak, karena ini area berdasarkan pergerakan naiknya, teman-teman, ya, support resisten tapi pergerakan naiknya, ya. Jadi paling enak itu sebenarnya kita ngikutin ini, ya. Nah, terus untuk TP-nya itu bisa lebih tinggi, teman-teman. Ya, TP-nya itu teman-teman bisa ambil di 1:2, ya. Kita ambil 1:2 itu kurang lebih di sekitar ini, ya. Jadi untuk stop loss-nya teman-teman bisa ambil di harga 1.014, ya. Itu untuk stop loss-nya 1.014, ya. 1.014, ya, kalau saya nggak salah tadi, ya.
Ya, kurang lebih ya. 1.014 ya. Ini sekarang kan 1,1. Oke. Untuk TP-nya itu kita ambil yang dari setup risk and reward aja kali ya. Ya, atau mau berdasarkan Fibonacci juga. Kalau berdasarkan Fibonacci sih kita bisa dapat di ini range bawahnya. Ya. Cek dulu range bawahnya di sini. Terus seandainya entry-nya di sini. Oke. Untuk TP-nya, ini sebenarnya bisa ada dua, teman-teman bisa menggunakan risk and reward ratio atau juga menggunakan Fibonacci. Nah, tapi kalau tadi kita stop loss yang menggunakan risk and reward, kayaknya TP-nya juga sama deh, biar bisa 1:2 ya. Oke, untuk TP itu berarti ada di 1,291, teman-teman. Ya. Ini untuk TP-nya ya, berarti TP-nya jangan TP1, TP2, TP1W cukup ya. Oke, TP-nya itu berada di 1,2 berapa tadi? 1,292 ya. 1,292. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen trade, ini adalah signal trading buat Anda di dalam WorldCoin ya, dengan time frame 1 day teman-teman ya. Kenapa kita ambil 1 day? Karena video ini kan nanti begitu selesai syuting ini kan perlu diedit lagi, baru kemudian diupload. Jadi kemungkinan teman-teman akan menerimanya beberapa jam setelah kita selesai editing. Ya, jadi perubahan harganya pasti tidak akan terlalu sama ya. Dan makanya kita lihat kayaknya untuk time frame yang 1 jam jauh lebih baik teman-teman. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian kesimpulan terakhir teman-teman dari WorldCoin ini. Nah, kalau berdasarkan market cap dan volume itu bagus, tapi untuk supply-nya sangat amat jelek menurut saya ya, dan itu juga jadi concern besar saya kalau misalnya saya mau invest di dalam WorldCoin itu teman-teman ya. Tapi kalau saya sendiri sih saya mungkin ragu untuk entry masuk invest ke dalam WorldCoin karena dari circulating supply-nya itu sangat rendah, maksimal supply-nya juga belum ada ya, walaupun dari market cap dan volume-nya bagus ya. Tapi karena saya tipe trader yang sangat tidak mau rugi ya, tidak mau sampai nanti rugi ke depannya, kemungkinan saya akan skip koin ini untuk saya invest dan saya holding teman-teman ya. Tapi kalau trading ya bolehlah curi-curi untuk dapetin profitnya teman-teman ya. Tapi kalau invest mungkin saya skip dulu. Dan dari scoring total ini adalah scoring di 48 dari 100 ya, scoring totalnya. Jadi menurut saya juga kurang bagus teman-teman ya, nggak nyampe 50 teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin kesimpulan saya tentang WorldCoin ini. Nanti untuk tampilan scoringnya saya akan tampilkan di akhir dari ini teman-teman, dan Anda bisa lihat setelah ini selesai teman-teman ya. Dan sayanya sudah selesai melakukan analisa dan juga kasih kesimpulan tentang WorldCoin ini buat teman-teman semuanya. Jadi buat Anda yang pengen invest holding coin ini, Anda juga sudah dapat insight dari saya, sekarang tinggal keputusan di tangan Anda. Nah, buat Anda yang pengen trading, ya Anda boleh curi-curi untuk dapatin posisi trade yang ngambil keuntungan sedikit-sedikit lah ya. Namanya juga trading kan tidak untuk panjang teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin video dari saya buat WorldCoin yang sudah Anda request. Kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu untuk request, silakan komen di bagian bawah video teman-teman, karena kita akan upload di YouTube dan juga di TikTok. Jadi komen aja di bagian bawah video. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, dan kita akan menilai secara lengkap seperti ini ya. Dan teman-teman akan dapatin scoring dari kita untuk jadikan insight buat teman-teman membeli koin tersebut. Dan saya selesai teman-teman, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.